Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black ya. Channel yang membahas seputar racikan PC dan PC yang dijual online, anjay. Jadi, gua dapat request nih dari Farel1544. Kak, racikan PC gaming bisa buat main game berat, budgetnya 3 jutaan lebih, nggak apa-apa, oke? Full set, oke lah. Jadi, langsung aja ke videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black ya. Dan di video kali ini gue akan kasih kalian ini racikan PC. Budgetnya 3 jutaan, full set ya. Oke, jadi yang pertama itu dari prosesornya gue ambil dari Intel Core i5 generasi ketiga. Ini 3550. Udah pakai LGR 1155. Oke ya, Core i5 3550. Keluaran tahun 2012 dengan 4 core 4 thread. Dan udah frekuensi dasar prosesornya 3,3 GHz. Jadi di video kali ini prosesornya udah pakai Core i5 generasi ketiga guys. Dan ini udah pakai 3550 ya, bukan 3450 guys. Dengan frekuensi dasar prosesornya 3,3 GHz dengan TDP 77 Watt guys ya. Dia ada iGPU-nya Intel HD Graphics 2500, tapi di video kali ini kita bakal pakai VGA eksternal. Dan untuk VGA eksternalnya gue ambil dari Powerful Nvidia GT 1030 2GB DDR5. Ini kondisinya masih baru. Untuk GT 1030 ini masih sekitaran 1 jutaan. Jadi gue putusin buat ambil dari GT 1030 karena menurut gue buat main game berat dengan GT 1030 masih oke sih. Ini budgetnya setengah sendiri nih. Ini VGA sendiri budgetnya setengah dari budget gini. 50% dari budget ini, 60% ini. Ini VGA GT 1030 guys. Dan ulasannya bagus sih so far sih, nggak ada persoalan sih. GT 1030, oke, dengan 1228 MHz ya GPU clocknya ya. Oke, garansinya masih resmi guys. Link ada di deskripsi. Kalau lo mau beli silahkan klik link yang gue taruh di deskripsi. Itu sangat membantu gue juga. Dan untuk harddisknya nih, gue ambil dari Shopee. Ini Shopee. Untuk prosesor dan VGA nya gue ambil di Tokopedia. Sisanya gue ambil dari pure dari Shopee. Ini harddisk 3 gue ambil 500 GB 210.000 guys. Jadi buat gue sih budget 3 jutaan, kayak 500 GB cukup lah ya. Habis itu juga yang paling penting, yang paling benar-benar harus kita pakai adalah SSD. Karena perbedaan antara SSD dan harddisk itu jauh banget. Gue ambil dari RX 7 120 GB. Ini paling buat booting aja. Saran gue sih ini pakai Windows 10 juga cukup lah, kalau nggak Windows 7 lah ya. Untuk casingnya, kita ambil dari casing Simbada Sim 5. Ini kondisinya, coba kita baca. No power supply, ini cuma casing only doang. Lalu dari bentuknya sih, ini sepertinya sih udah support micro ATX dan ATX ya. Untuk keyboard dan mouse-nya, gue ambil dari MTech STK05 kabel USB yang harganya cuma Rp50.000. Karena menurut gue, ya murah-murahnya juga kita racik PC semurah mungkin full set kan. Jadi ya untuk yang bisa kita tekan budgetnya. Dan by the way ini pun gue pakai keyboardnya MTech cok, 50.000 gitu. Walaupun gue pengennya pakai Logitech sih. Untuk monitornya nih, jadi monitornya tuh ambilnya second guys. Jadi untuk LG 16 dia harga 320.000. Ini white. Ini ada minusnya mungkin. Kita ambil yang 320.000 guys, karena kita mentok di budget. Untuk monitor itu di hak kamu bisa cari sendiri atau bisa beli yang linknya saya taruh di deskripsi seperti biasa ya. Namanya juga beli barang-barang bekas. Menurut gua kalau monitor itu, kalau lu beli bekas, beli harga yang murah, kadang-kadang pasti ada resikonya. Bisa lu tanya baik-baik, gimana bang, ada minus apa enggak, bang adanya apa enggak gitu. Ini supportnya pakai HDMI atau DisplayPort gitu. Kayak tanya aja, paling pakainya HDMI sih. Untuk power supply di sini gue cuma ambil dari power supply Advance Power Supply 450 Watt. Sebenarnya menurut gue power supply-nya nggak banget sih, tapi kalau untuk sementara oke lah. Saran gue jangan ada overclockan. Lu pakai buat main ini juga udah bagus sih. Tapi masa ini pakai VGA-nya. Tapi VGA-nya sih di 1030 itu seingat gue TDP-nya kecil deh. Gak gitu gede deh dia. Coba guys, yang tahu komen di bawah guys ya. Power supply-nya saran gue kayaknya better jangan pakai yang ini sebenarnya. Tapi karena kita ke bentuk budget guys, ini pun hampir 4 juta sebenarnya loh. Kadang-kadang gue kalau beli bucket PC itu pasti ada dilemanya. Apalagi kalau power supply yang gue tekan budget ini, gue merasa bersalah banget. Ini yang kurang gue rekomendasi mungkin dari racikan PC ini. Kita kalau ngomong pahit-pahitan power supply bisa, tapi
Kalau buat umur panjang power supply kayak gini sih enggak sih, paling minimnya ya 500.000 lah, 400.000 lah, tambah dikit lah ya. Yang penting power supply lo aman, atau mungkin ya RAM-nya ini kan gua ambil RAM-nya 2 keping nih, ini 4 GB, jadi lo bisa tambah lagi 300.000 lah power supply-nya. RAM-nya pakai 4 GB dulu, karena di video kali ini power supply kayak gitu, tapi RAM-nya kita pakainya 2 kali 4 GB guys. Jadi kita ambilnya 350.000, ini udah dual channel 2 kali 4 8 GB. Untuk motherboardnya gue pilih dari H61 Intel LG 115 yang udah which is support dari prosesor i5 generasi ketiga guys ya, dan ini udah micro ATX, dan menurut gue ini udah support banget sama casingnya, casing PC dari Simbada Sim 5 harganya 180.000 ya. Totalnya 3.933.000 guys. Jadi gimana? Apa lu berminat dengan racikan PC kali ini? Komen di bawah. Kalau ada yang salah komen juga di bawah. Kalau kalian puas juga komen di bawah guys. Dan gue udah ambil dari Core i5 generasi ketiga, bukan kayak Core i3 generasi pertama. Menurut gue udah ya udah kayaknya better yang ini sih, bener. Dari apa yang kalian komen tuh jangan salah gue baca-baca dan gue pelajarin juga gitu. Totalnya 3,9 juta dan 10 game berat dari ini asik cuy. GTA series tuh gue gak pernah dengar. GTA series, GTA Cyberpunk ya, coba. Oke, kita cari dulu Cin i5 3550 GT 1030. Ini buat Cyberpunk guys ya. Ini BTW RAM kita sudah 8 GB. Nah, ini sama nih racikannya 9 bulan lalu nih. 3,5 juta tuh. Mungkin kalau nggak pakai monitor let's say kurang 325.000. Itu bisa direlokasiin ke power supply. Ya 400.000 lah sama mouse itu. Keyboard mouse 400.000. Ya sama sih kurang lebih sih. Sama kita seharga ini. Nah 133.570. Coba kita lihat yang ini ya. Kebetulan nama channelnya Deo PSD guys. Kalian bisa subscribe guys. Ini channel 25.000 subscribe sih. Oh ini buat booting pakai escape scanning repeating ya. Sebenarnya tuh kalian lebih, kalau gua kan kita kan lihat dari segi penonton tuh. Jadi masih terbilang aman bermain ini di settingan low. Ini Valorant tuh, Full HD. Dan selanjutnya di settingan medium dia tuh Nah ini yang penting buat kalian nih. Maksimalnya 1 Nah, fps dan rata-ratanya 115 fps. Untuk ultra yang dimana dia tuh mendapatkan 57 fps tuh. Ini main apa sih? PUBG, Free Fire ini. Dan jika coba kita lihat ini game berat full 123 watt. Kere Hore yang dimana sangat ada di Tokopedia. Power supply-nya sama. Power supply gua bekas ya. Jangan beli baru kecuali casingnya jangan beli di toko terdekat kalian karena ongkirnya mahal. Sangat rekomend sekali dengan harga murah 3,5 juta. Ya, gue juga rekomendasi banget PC gue kali ini sih. Beda di RGB ya. Kalau ingin lebih bagus sedianya silahkan cari yang 750 yang 2 GB. Tetapi harganya mungkin 4 juta. Sama dia. Semuanya ini. Untuk itu sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sama kayak gue deh. DJ 1030 buat main Cyberpunk, tapi dia prosesornya apa dulu guys? Masalahnya 5900 XT dia. It's not gak relevan, gak sama. Coba kita lihat game aja. i5 3550 dengan GT 1030 bisa main game apa aja. i5 2400 lagi. Ini 9 bulan lalu. 27.000 views saya. Hello guys, welcome to Nah, ini kita 3550. Coba lihat dari sini deh. Kalau dari sini game beratnya jalan, berarti logikanya game berat pasti jalan guys ya. Logikanya ini GTA 5. 80 fps nih coba ini masih 100 fps. Coba kita lihat pas bagian dia main jalannya. Wih, kencang ini. Dia frekuensi pusatnya 3,3 termasuk ngebut ini, mantap. Gue yakin nih buat editing mantap sih. GT 130 Valorant. Tuh guys, ini gue udah yakin banget sih kalau GT 950 Ti, menurut gue sih bagusan GT 950 Ti sih. Ini di settingan low dan juga full HD. Valorant ya. Dan selanjutnya di settingan medium dia tuh mendapatkan 89 fps maksimalnya 120. Sumpah guys, ini gue yakin kalau buat main game GTA berat kayak Cyberpunk
Cyberpunk gue agak ragu jalan jujur. Cyberpunk gue blacklist. PUBG jalan, gue masih yakin lah PUBG jalan. Tomb Raider series kayaknya orang nggak pada main, tapi kemudian bisa jalan. Terus setting rata kiri. Metro series gue nggak tahu tuh game apa. Ini gue nggak tahu game apa. Ini gue nggak tahu game apa. Minecraft juga gue yakin pasti jalan. GTA 5 juga gue yakin pasti jalan. Valorant juga gue yakin pasti jalan. Ini udah buktinya guys. Ini Core i5 3550 dengan Bilang di atas 100 untuk ini RAM-nya paling 8 GB, dia pakai G1030. 2 GB DDR5. Gua pakai sama Colorful G1030 2 GB DDR5. 128 FPS untuk masih Kurang lebih sama lah cekan PC-nya guys. Tinggal FPS. Rata-rata masih di atas keputusannya di kalian sih. minimal yang mendapatkan 45 FPS. Jadi gimana? Kalian berminat gak nih punya PC budgetnya 3 jutaan full set udah bisa buat main game-game kekinian di tahun 2022? Udah, gue udahin aja, kita rekap dulu ya. Jadi di sini tuh gue udah ambil dari Core i5 generasi ketiga yang udah which is ini udah bener-bener keren sih. Dengan VGA GT 1030 yang udah GDDR5, harddisknya kita ambil dari 500 GB dari Seagate. SSD RX 7, casing PC Simbada Sim 5 yang udah support micro ATX dan ATX menurut gue ya. Untuk keyboardnya kita ambil dari STK 05. Ini ya standar lah ya. Untuk monitornya kita ambil dari LG 16 inci. Untuk lebih jelasnya untuk masalah monitor kalian bisa cari di toko offline karena ongkirnya mahal, atau mungkin bisa klik link yang ada di deskripsi. Tinggal gimana bagusnya ambil keputusan aja guys. Gue cuma membantu membuat racikan PC-nya. Untuk power supply-nya 450 watt, RAM Kingston DDR3 4 GB, gue ambil dual channel jadi 8 GB, dan untuk motherboardnya H61 LG115 yang which is sudah support dari i5 generasi ketiga gitu. Total harganya 3,9 juta. Belum terus ongkir mungkin 4 jutaan. Lu bilang 3 jutaan. Ya lu tinggal nambah-nambah dikit 4 juta, 41 masih oke lah ya. Ya udah, videonya sampai sini dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah nonton video sampai habis. Semoga video bermanfaat. Sampai jumpa di video terkut selanjutnya. Thank you, bye bye.